Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter pertama. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Roadmere. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di dalam pusat kesehatan milik kerajaan Belfast, hari ini Toya sedang memberikan sebuah resep obat kepada dokter kerajaan, yaitu Dr. Raoul. Dan resep obat itu adalah obat yang bisa menyembuhkan penyakit ringan, seperti demam, flu, dan juga luka kecil. Lalu Dr. Raoul dengan sangat senang, dia pun akhirnya langsung berterima kasih kepada Toya. Karena dengan adanya pengetahuan obat ini, maka dia bisa menyembuhkan banyak penyakit di kerajaan Belfast. Perlu diketahui, ternyata Toya telah menyalin beberapa ilmu kedokteran dari banyak buku yang ada di dalam Babylon Perpustakaan. Dan jurnal ini nantinya akan Toya berikan kepada dokter kerajaan, yaitu Dr. Raoul, agar ilmu kedokteran akan semakin maju. Bahkan dengan adanya perkembangan di dalam ilmu kedokteran, maka hal ini artinya akan banyak orang yang bisa diselamatkan dari penyakit. Lalu saat Dr. Raoul melihat jurnal yang diberikan oleh Toya itu, akhirnya itu membuatnya sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika ada ilmu kedokteran yang sangat luar biasa seperti ini. Dan Dr. Raoul lalu bertanya kepada Toya, dari manakah Toya mendapatkan semua tulisan ini. Tetapi Toya tidak mau memberitahu tentang Babylon kepada Dr. Raoul, karena Babylon adalah sebuah kerahasiaan dari kerajaan Brunhild. Sehingga di sini Toya pun lalu berbohong kepada Dr. Raoul. Toya bilang jika dia mendapatkan semua tulisan itu dari sebuah reruntuhan bawah tanah. Lalu setelah itu, Toya juga memberikan Raoul beberapa obat yang telah berhasil dibuat oleh Flora. Raoul yang melihat semua obat itu, dia pun lalu menjadi sangat terguncang, karena dia sangat tahu bahwa obat yang telah diberikan oleh Toya ini adalah obat-obatnya sangat hebat. Lalu Raoul dengan sangat senang, dia pun langsung berterima kasih kepada Toya. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Raoul bahwa Raoul tidak perlu berterima kasih kepada dirinya, karena dia melakukan hal ini adalah untuk menjamin kesehatan orang-orang yang ada di dalam kerajaan Belfast. Dan dia juga sangat khawatir dengan kesehatan dari Pangeran Yamato, sehingga obat-obatan ini akan sangat dibutuhkan. Lalu setelah semua urusan Toya selesai, Yumina pun langsung bertanya kepada Toya, apakah Toya tidak mau melihat Pangeran Yamato. Tetapi Toya lalu menjawab bahwa sepertinya untuk hari ini dia tidak bisa melihat Pangeran Yamato, dan mungkin dia akan melihatnya di lain waktu. Lalu mereka berdua pun akhirnya langsung kembali menuju kerajaan Brunhild. Tetapi saat Toya dan juga Yumina sampai di kastil kerajaan Brunhild, tiba-tiba saja Kogyoku langsung datang menemui Toya. Dan Kogyoku bilang kepada Toya bahwa dia telah mendapatkan sebuah informasi jika ada frame gear berwarna merah sedang berada di wilayah barat. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Tetapi dia sangat yakin jika frame gear itu adalah frame gear milik Ende. Lalu dengan sangat cepat, Toya pun langsung menuju ke sana untuk bertemu dengan Ende. Dan setelah Toya sampai di sana, ternyata benar saja saat itu Ende sedang duduk di atas frame gear miliknya. Sedangkan Ende yang melihat Toya, dia pun dengan santai langsung menyapa Toya. Lalu Toya dengan sangat tenang, dia pun langsung bertanya kepada Ende, apa tujuan Ende datang ke tempat ini? Dan Ende pun lalu menjawab bahwa dia datang ke sini untuk bertemu dengan Toya, karena dia ingin bertanya kepada Toya kenapa frame gear miliknya tidak bisa bergerak. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung tahu jika frame gear milik Ende ini pasti telah kehabisan bahan bakar yang berupa cairan ether. Lalu Toya bilang kepada Ende bahwa dia akan melakukan modifikasi kepada frame gear milik Ende, agar frame gear ini nantinya tidak perlu lagi menggunakan bahan bakar. Ende yang mendengar hal itu, dia pun langsung berterima kasih kepada Toya.
Tetapi Toya lalu memberitahu Ende jika proses modifikasi akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Ende yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa selama 3 bulan ini, maka dia akan tinggal di wilayah kerajaan Brownhill sambil melihat-lihat kerajaan kecil yang dimiliki oleh Toya. Tetapi Toya lalu berpikir bahwa sebenarnya di sini dia sedikit agak ragu untuk membiarkan Ende tinggal di kerajaan Brownhill. Karena walaupun Ende adalah sekutu yang baik untuk melawan Frase, tetapi Ende ini dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan itu adalah sebuah ancaman bagi kerajaan Brownhill. Tetapi Ende, dia pun lalu memberitahu Toya sebuah informasi bahwa sekitar 10 hari lagi akan ada retakan di antara dimensi, sehingga para Frase akan mulai masuk ke dunia ini untuk menyerang para manusia. Bahkan di antara mereka itu ada sebuah Frase tingkat tinggi yang sangat kuat. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut. Lalu Toya bertanya kepada Ende, di manakah retakan dimensi itu? Dan Ende pun lalu menjawab bahwa retakan dimensi itu ada di arah timur dari tempat mereka saat ini. Dan Toya yang telah mengetahui hal ini, dia pun langsung mengeluarkan smartphone miliknya untuk bisa menampilkan sebuah peta. Lalu Toya pun langsung meminta Ende untuk menunjukkan lokasi dari tempat itu. Tetapi saat Ende menunjukkan lokasi itu, Ende pun bilang kepada Toya bahwa jika Toya memiliki teman ataupun keluarga di daerah ini, maka Toya harus segera membawa mereka pergi. Karena jika tidak, maka mereka pasti akan dibantai oleh para Frase. Sedangkan Toya yang telah melihat lokasi itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan untungnya Toya tidak memiliki kenalan siapapun di wilayah ini. Dan ternyata wilayah itu adalah wilayah kerajaan Rothmere. Tetapi tetap saja, Toya di sini masih merasa sangat khawatir. Karena walaupun lokasi itu jauh dari ibu kota kerajaan Rothmere, tetapi Frase tingkat atas memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Bahkan kemunculan satu Frase tingkat atas, maka hal itu akan menciptakan kekacauan yang sangat besar. Dan kejadian ini pernah terjadi saat kerajaan Brownhill sedang berperang melawan kerajaan Yulong. Karena pada saat itu telah muncul Frase tingkat tinggi berbentuk buaya. Dan Frase itu dengan sangat mudah langsung bisa memusnahkan ibu kota kerajaan Yulong. Dan Toya sangat khawatir jika kejadian itu akan terulang kembali kepada kerajaan Rothmere. Tetapi sayangnya saat ini, Toya merasa tidak bisa membantu kerajaan Rothmere sesuka hatinya, karena itu adalah masalah internal di dalam kerajaan itu. Bahkan kerajaan Brownhill saat ini, mereka tidak memiliki hubungan diplomasi apapun dengan kerajaan Rothmere. Tetapi karena kerajaan Rothmere berbatasan langsung dengan salah satu sekutu kerajaan Brownhill, yaitu Kekaisaran Regulus, maka Toya bermaksud untuk memberikan sebuah peringatan kepada kerajaan Rothmere, walaupun dia tidak yakin apakah peringatan ini akan berguna. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bilang kepada Ende bahwa untuk saat ini, maka dia akan memberikan sebuah peringatan kepada raja dari kerajaan Rothmere tentang adanya Frase yang akan segera menyerang. Dan untungnya di sini kerajaan Rothmere memiliki sebuah artefak batu doji yang bisa digunakan untuk mengirim pesan jarak jauh. Perlu diketahui, artefak batu doji adalah sebuah artefak yang bisa mengirimkan pesan jarak jauh. Dan batu ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang penting saja, seperti kerajaan ataupun guild petualang. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengirim frame gear milik Ende untuk segera diperbaiki di dalam Babylon Bengkel. Baru setelah itu Toya langsung menuju ke guild petualang untuk bisa bertemu dengan Relisa. Lalu setelah Toya sampai di guild petualang, Toya pun langsung menjelaskan semuanya kepada Relisa. Sedangkan Relisa yang mendengar hal ini, dia pun dengan cepat langsung menghubungi cabang guild petualang yang ada di wilayah kerajaan Rothmere. Dan di dalam pesan itu tertulis, jika Raja Toya dari kerajaan Brownhill ingin bertemu dengan pemimpin dari kerajaan Rothmere. Lalu setelah permintaan itu disetujui, Toya pun langsung mengajak Raja Belfast dan juga Kaisar Regulus untuk ikut bersama dengannya sebagai perwakilan dari aliansi negara barat. Perlu diketahui, kerajaan Rothmere adalah sebuah negara yang bentuk pemerintahannya adalah federasi. Dan kerajaan Rothmere telah dibagi menjadi 7 provinsi yang setiap provinsinya dipimpin oleh seorang gubernur. Dan pemimpin tertinggi dari kerajaan Rothmere, pemimpin itu dipilih dari salah satu 7 gubernur yang ada, dan pemimpin tertinggi mereka ini disebut dengan Doge. Lalu setelah Toya, Raja Belfast dan juga Kaisar Regulus sampai di kerajaan Rothmere,
Mereka pun langsung disambut oleh pemimpin tertinggi dari kerajaan Rotmer, yaitu Tuan Ragil. Dan Tuan Ragil ini adalah seorang doge yang telah menjadi pemimpin tertinggi kerajaan Rotmer. Tetapi saat Toya memberitahu Tuan Ragil jika akan ada serangan dari Frase di wilayah kerajaan Rotmer, ternyata Tuan Ragil malah menganggap hal itu dengan sangat santai, seolah-olah itu bukanlah ancaman. Bahkan Tuan Ragil bilang kepada Toya bahwa ancaman seperti itu tidak akan membuat kerajaannya mundur ataupun harus berlindung. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat kesal. Lalu Toya dengan sangat tegas bilang kepada Tuan Ragil bahwa ancaman Frase sangatlah berbahaya. Bahkan kerajaan Yulong saja sampai hancur karena serangan dari Frase. Dan dia sangat berharap jika Tuan Ragil tidak akan meremehkan kekuatan dari para Frase. Tetapi Tuan Ragil yang mendengar hal itu, dia pun dengan santai lalu menjawab bahwa mereka pasti akan memberikan perlindungan bagi semua warganya. Dan jika ancaman itu datang, maka mereka hanya perlu membantai mereka semua. Lalu setelah itu, Tuan Ragil pun langsung bertanya kepada Toya, dari mana Raja Toya bisa mendapatkan informasi ini. Tetapi Toya lalu menjawab bahwa dia tidak bisa memberitahu sumber dari informasi ini. Tetapi yang bisa dia katakan bahwa informasi ini berasal dari temannya. Tuan Ragil yang mendengar hal ini, dia pun langsung menunjukkan sikap curiga kepada Toya. Ragil bilang bahwa informasi seperti ini tidak mudah untuk dipercaya. Dan sebenarnya dia juga telah membicarakan hal ini dengan para gubernur yang lain. Tetapi banyak dari mereka memiliki pendapat berbeda-beda, sehingga telah diputuskan bahwa kerajaan Rotmer akan menghadapi Frase dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung bilang kepada Tuan Ragil bahwa Frase adalah monster yang sangat kuat. Tetapi Tuan Ragil dengan santai langsung membantah hal ini. Ragil bilang bahwa monster Frase sebelumnya pernah muncul di wilayah kerajaannya. Tetapi mereka telah berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Lalu Tuan Ragil dengan sangat bangga, dia pun langsung bilang kepada Toya dan juga yang lainnya bahwa dia akan menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Rotmer untuk bisa mengalahkan monster Frase. Dan setelah Tuan Ragil membawa Toya dan juga yang lainnya ke sebuah lapangan latihan, ternyata hal itu membuat Toya sangat terkejut. Karena ternyata di sana ada sebuah golem kayu raksasa yang ukurannya sangat besar. Bahkan ukurannya lebih besar daripada golem kayu yang pernah menyerang hutan lautan pohon. Dan juga golem kayu ini telah dilengkapi dengan baju lapis baja layaknya seorang kesatria. Lalu setelah itu, Toya pun langsung bertanya kepada Tuan Ragil, kenapa ada golem kayu raksasa di tempat ini? Tetapi Tuan Ragil dengan sangat sombong, dia pun bilang kepada Toya dan juga yang lainnya. Dia bilang bahwa golem kayu ini telah berada di bawah kendali mereka. Sedangkan Raja Belfast yang melihat hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak menyangka jika kerajaan Rotmer akan memiliki kekuatan yang cukup kuat dengan bantuan dari golem kayu. Lalu Raja Belfast bertanya kepada Tuan Ragil, kenapa ukuran golem kayu ini bisa sangat besar? Dan apa yang telah mereka lakukan sehingga bisa membuat golem kayu ini menjadi seperti ini? Tetapi yang menjawab pertanyaan ini ternyata bukanlah Tuan Ragil, melainkan Toya. Dan Toya pun lalu memberitahu Raja Belfast dan juga yang lainnya bahwa untuk membuat golem kayu menjadi sangat besar adalah dengan cara menggunakan sebuah racun khusus. Dan metode ini dibuat oleh sebuah suku yang ada di dalam hutan lautan pohon. Tuan Ragil yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka jika Toya bisa mengetahui hal ini. Lalu dengan tatapan yang sangat tajam, Tuan Ragil pun bilang kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika Raja Toya memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Lalu tidak lama setelah itu, datanglah seorang pria berusia 40 tahun datang menemui mereka semua. Lalu Toya bertanya kepada Tuan Ragil, siapakah pria ini? Dan Tuan Ragil pun lalu menjawab bahwa pria ini adalah seorang pakar teknik sihir dari kerajaan Rotmer dan namanya adalah Dr. Edgar Bowman. Dan Dr. Edgar adalah orang yang telah membuat golem kayu menjadi raksasa. Lalu Dr. Edgar, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada Toya dan juga yang lainnya bahwa memang benar dia telah mendapatkan metode ini dari salah satu suku yang ada di hutan lautan pohon. Tetapi dia mendapatkannya melalui pasar gelap. Tetapi dia telah mengembangkan metode ini dengan caranya sendiri. Bahkan dia telah menambahkan banyak fitur ke dalam golem kayu ini.
dan juga golem kayu ini telah dibuat sebanyak lusinan, sehingga dia yakin jika monster frase akan dapat mereka kalahkan dengan sangat mudah. Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat kesal, karena Dr. Edgar terlihat sangat sombong. Bahkan Toya sangat tidak yakin apakah golem kayu ini bisa mengalahkan para frase. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Dr. Edgar, apakah dia adalah seorang teknisi sihir yang sering membuat sebuah artefak. Lalu Dr. Bowman dengan sangat bangga, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa dia memanglah seorang teknisi sihir, dan dia juga sangat beruntung memiliki sebuah buku dari seorang peneliti terkenal di zaman Partheno, yaitu Dr. Deborah Elks. Sehingga dengan bantuan buku itu, dia bisa membuat golem kayu ini. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjadi sangat terkejut, karena Toya sangat tahu bahwa Dr. Deborah Elks adalah saingan dari Dr. Babylon. Dan dia jugalah yang telah membuat artefak jarum resonansi dominan yang digunakan oleh Raja Naga Palsu untuk bisa mengendalikan para naga. Dan walaupun kemampuan Dr. Deborah Elks tidak sehebat Dr. Babylon, tetapi tetap saja artefak yang dibuat oleh Dr. Deborah sangatlah berbahaya. Apalagi bukunya saat ini telah digunakan oleh orang sombong seperti Dr. Bowman. Lalu Dr. Bowman, dia pun langsung bertanya kepada Toya, apakah senjata Framgear milik Raja Toya dibuat berdasarkan penemuan dari Dr. Deborah Elks? Karena mustahil ada orang yang bisa menciptakan alat sehebat itu tanpa bantuan dari penemu hebat di zaman dulu. Tetapi Toya langsung membantah hal itu. Toya bilang bahwa semua Framgear yang telah dia buat, semua itu berasal dari penemuan seorang dokter yang lebih hebat daripada Dr. Deborah Elks. Dan dokter itu adalah Dr. Regina Babylon. Dr. Bowman yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Toya bahwa dia pernah mendengar nama Dr. Babylon. Lalu dengan sangat licik, Dr. Bowman pun langsung mencoba untuk mendapatkan informasi tentang Dr. Babylon dari Toya. Tetapi Toya dengan sangat tegas bilang kepada Dr. Bowman bahwa semua itu adalah miliknya dan tidak akan dia bagikan kepada siapapun. Dan hal ini membuat Dr. Bowman menjadi sangat kesal. Lalu setelah itu Kaisar Regulus, dia pun lalu bilang kepada Tuan Ragil bahwa dia tidak yakin jika golem kayu ini akan mampu untuk menghadapi para frase, karena dia sendiri sudah melihat sendiri kekuatan dari para frase. Tetapi Tuan Ragil yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat kesal. Lalu dengan kesal dia bilang kepada Kaisar Regulus bahwa golem kayu milik mereka ini lebih kuat daripada senjata Framgear milik Kerajaan Brunhild. Jenderal Gaspar yang mendengar jika kaisarnya telah diremehkan oleh Tuan Ragil, dia pun langsung berteriak dan dia bilang kepada Tuan Ragil bahwa mereka harus menjaga lidah mereka terhadap Kaisar Regulus. Perlu diketahui, Kerajaan Rotmer dan juga Kekaisaran Regulus, ternyata kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat tidak baik. Karena 200 tahun yang lalu, Kerajaan Rotmer adalah bagian dari Kekaisaran Regulus. Tetapi saat Kekaisaran Regulus sedang dalam keadaan yang tidak stabil, lalu wilayah ini akhirnya memisahkan diri dari Kekaisaran Regulus dan akhirnya membuat kerajaan baru yang bernama Kerajaan Rotmer. Lalu setelah itu dengan sangat serius, Jenderal Gaspar pun bilang kepada Tuan Ragil bahwa dia sangat tidak yakin jika golem kayu mereka ini akan sanggup untuk menghadapi para frase. Bahkan uji cobanya saja tidak pernah dilakukan. Tuan Ragil yang mendengar hal ini, dia pun langsung tertawa. Ragil bilang kepada Gaspar bahwa kekuatan golem kayu mereka ini tidak lebih lemah daripada Framgear milik Kerajaan Brunhild. Bahkan Dr. Bowman dengan sangat tidak sopan langsung menatap ke arah Kaisar Regulus dengan tatapan yang sangat menghina. Dan hal ini membuat Jenderal Gaspar menjadi semakin kesal. Bahkan pasukan penjaga Kaisar Regulus dan juga pasukan penjaga Tuan Ragil, mereka pun akhirnya saling menatap satu sama lain dan seolah-olah siap untuk bertempur. Dan hal ini membuat suasana semakin panas. Lalu Kaisar Regulus dengan sangat tenang, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa ada baiknya mereka harus menunjukkan kekuatan dari Framgear kepada orang-orang dari Kerajaan Rotmer. Dan ternyata hal ini juga telah didukung oleh Raja Belfast. Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung memanggil satu buah Framgear Cavalier untuk digunakan sebagai uji coba kekuatan. Dan tidak lama satu Framgear Cavalier pun langsung mendarat di lapangan latihan tersebut. Bahkan kedatangan dari Framgear ini telah membuat semua pasukan Rotmer menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu,
Toya pun langsung menjelaskan kepada Tuan Ragil dan juga Dr. Bowman bahwa kesatria besi ini disebut dengan frame gear. Dan frame gear yang ada di hadapan mereka ini adalah frame gear jenis Cavalier. Dan frame gear Cavalier adalah frame gear yang terlemah yang ada di negaranya dan hanya digunakan oleh pasukan biasa. Tuan Ragil dan juga Dr. Bowman yang telah melihat hal ini, mereka pun lalu menjadi sangat terguncang. Bahkan walaupun golem kayu milik mereka ini lebih besar daripada frame gear, tetapi mereka tahu bahwa sepertinya kekuatan frame gear sangatlah kuat. Lalu Toya dengan sangat santai, dia pun langsung menantang Tuan Ragil untuk menguji kekuatan golem kayu dengan cara bertarung melawan frame gear miliknya. Tetapi Tuan Ragil dengan sangat sombong, dia pun langsung menerima tantangan itu, walaupun sebenarnya dia merasa sangat cemas. Lalu saat Toya ingin menentukan siapakah yang akan menjadi pilot dari frame gear ini, tiba-tiba saja Jenderal Gaspar langsung mengajukan dirinya, karena dia ingin menunjukkan kehormatan dari Kaisar Regulus kepada Kerajaan Rodmer. Dan Toya pun akhirnya langsung setuju. Bahkan Toya juga langsung memberikan senjata tombak frame gear untuk melengkapi frame gear Cavalier itu, karena Gaspar adalah orang yang sangat hebat dalam menggunakan tombak. Bahkan Toya juga lalu memberitahu kelemahan dari golem kayu kepada Gaspar, sehingga pertarungan ini akan sangat mudah untuk dimenangkan oleh Gaspar. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.